Selamat pagi murid-murid semua. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian? Baik. Oke, baik kalau begitu. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Bapak dapat berkumpul lagi dengan kalian di kelas 7 ya ini ya. Ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Lupa, Pak. Oke, baik. Kalau kalian semua pada lupa, akan Bapak perjelas. Pada minggu yang lalu kita belajar mengenai teks prosedur. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk memulai jalannya pembelajaran. Untuk ketua kelas, Bapak persilakan. Siapa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih. Oke, sebelum kita memulai, Bapak absen dulu ya. Ya. Mas Agil hadir? Hadir. Oke, baik. Mas Sandy hadir? Hadir. Ya, baik Mas. Mas Eka hadir? Hadir. Oke, baik. Bapak kira hadir semua ya ini ya? Ya. Oke. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu nih, dari antara kalian siapa yang paham mengenai pengertian dari teks eksposisi itu apa? Saya, Pak. Oke, baik. Silakan Mas, dijawab Mas. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Nah, benar sekali jawaban dari Mas Eka ya tadi ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Eka atas jawabannya. Nah, jadi teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Nah, misalnya kita membahas tentang bunga. Nah, bunga itu kita menjelaskan paragraf dari bunga tersebut, kita jelaskan secara singkat, padat, dan akurat. Misalnya mengenai jenis bunga tersebut atau manfaat dari bunga tersebut, kemudian ciri-ciri dari bunga tersebut. Oke, selanjutnya tujuan dari teks eksposisi. Nah, dari kalian semua nih, siapa yang paham apa sih pengertian dari tujuan teks eksposisi? Saya, Pak. Oke, baik. Silakan Mas Sandy ya. Tujuan eksposisi. Tujuan adalah untuk menjelaskan informasi tertentu secara jelas agar pembaca bisa menambah ilmu pengetahuan yang luas. Oke, ya baik. Terima kasih Mas Sandy atas jawabannya. Ya, benar sekali ya. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu secara jelas agar pembaca bisa menambah ilmu pengetahuan dengan luas. Nah, seperti apa yang tadi yang Bapak jelaskan mengenai bunga tadi atau tumbuhan. Nah, tujuan dari teks eksposisi ini kita atau pembaca lebih memahami atau secara luas, misalnya dari ciri-ciri bunga atau bunga berasal dari mana dan mana bunga tersebut dari mana. Nah, kita sebagai pembaca dapat menambah ilmu pengetahuan dengan luas. Oke, setelah tujuan, selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur dari teks eksposisi. Nah, dari kalian semua nih, Bapak siapa yang paham struktur teks eksposisi itu apa saja? Saya, Pak. Oke, baik. Silakan Mas Agil. Pertama adalah pernyataan umum, kedua adalah rangkaian argumen, Ya. ketiga adalah penegasan ulang. Oke, baik. Terima kasih Mas Agil atas jawabannya. Nah, benar. Jadi struktur dari teks eksposisi yang pertama itu adalah tesis atau pernyataan umum. Nah, di dalam pernyataan umum ini pada bagian ini merupakan kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang kita angkat. Misalnya kita angkat permasalahan umum mengenai kesehatan. Nah, kita menggunakan kesehatan itu merupakan apa penting bagi kita, bagi kesehatan atau tidak, cara kita membuat agar badan kita sehat itu seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah rangkaian argumen. Nah, pada bagian ini tentang pendapat atau argumen penulis yang diperkuat dengan fakta-fakta. Nah, misalnya seperti kesehatan itu merupakan ya, contoh kesehatan adalah dengan cara kita berolahraga. Nah, dari
argumen penulis tersebut atau argumen kita diperkuat dengan fakta-fakta. Nah, agar kita badan kita sehat, nah kita melakukan dengan berolahraga seperti itu. Berikutnya adalah penegasan ulang. Nah, di bagian terakhir ini penegasan ulang berisi simpulan atau dapat berupa penegasan ulang atau saran atas argumen penulis yang telah dikemukakan. Nah, jadi di penegasan ulang ini kita menegaskan kembali dari atas tadi mengenai pernyataan umum, kemudian yang kedua rangkaian argumen, kemudian yang terakhir ini penegasan ulang. Kita menegaskan kembali argumen-argumen yang sudah dikemukakan tersebut. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita mempelajari tentang pengertian teks eksposisi, kemudian tujuan, kemudian struktur, selanjutnya kita akan belajar mengenai kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, apakah dari kalian ada yang tahu apa sih kebahasaan dari teks eksposisi? Tidak? Tahu, Pak. Oke, baik. Kalau tidak tahu, akan Bapak jelaskan ya. Kebahasaan eksposisi yang pertama adalah menggunakan kata-kata istilahan. Nah, contohnya jika hal yang dibahas berkaitan dengan biologi, ditemukan istilah misalnya bakteri atau apalagi. Kuman, Pak. Nah, benar. Apalagi Mas? Nah, benar. Terus yang bisa virus, kemudian mikroorganisme. Kemudian kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata-kata hubungan penyebab. Nah, misalnya jika, kemudian, maka, ya, disebabkan, karena. Kemudian yang ketiga, kebahasaan dari teks eksposisi adalah menggunakan kata yang menyatakan hubungan temporal. Contohnya apa, Pak? Oke, baik. Terima kasih Mas Hendy. Contohnya, kemudian pada akhirnya, sebaliknya. Nah, selain itu, yang menyatakan pertentangan seperti itu, namun tetapi. Misalnya kita menjelaskan tentang kesehatan tadi ya. Nah, dalam menyatakan hubungan temporal, ini kan pada akhirnya kita jelaskan contohnya pada akhirnya jika kita tidak rajin berolahraga, maka tubuh kita akan tidak sehat. Nah, seperti itu. Contoh. Apakah kalian semua paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, baik. Akan Bapak lanjutkan ke bahasa posisi yang terakhir adalah menggunakan kata-kata perujukan. Nah, contohnya adalah menurut, berdasarkan. Nah, misalnya pengertian kesehatan atau hal-hal yang harus kita mulai untuk menjaga kesehatan menurut misalnya dari ilmu-ilmu petinggi-petinggi atau benar, atau misalnya profesor, menurut profesor cara menjaga kesehatan adalah seperti apa. Nah, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Pak. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, yang akan Bapak perjelas kembali. Tadi yang pertama kita belajar tentang apa? Tentang Dibaca oleh Mas Hendy tadi apa? Tujuan eksposisi. Nah, benar. Kemudian selanjutnya apa? Yang kedua tadi struktur teks eksposisi. Nah, oke, selanjutnya yang masih ingat? Mungkin masih Kak? Apa Mas? struktur Struktur. Oke, selain itu struktur. Kan tadi sudah jawab sama Sakil. teks eksposisi. Oke, benar. Pengertian ya? Iya. Oke, tidak apa-apa Mas. Terima kasih. Oke, di sini Bapak jelaskan tadi atau akan Bapak beri contoh mengenai teks eksposisi. Dicatat tidak, Pak? Mungkin boleh. Yang penting kata Mas Edi boleh dicatat. Mungkin ini nanti tujuan atau apa manfaatnya seperti itu ya. Ya, Pak. Bisa dicatat. Oke, Bapak bacakan ya. Ya. Manfaat sarapan pagi untuk tubuh. Nah, Bapak bacakan. Bukan tanpa sebab, sarapan pagi mempunyai banyak sekali manfaat untuk tubuh. Nah, menurut beberapa studi penelitian, sarapan dapat memberikan energi untuk kalian dalam memulai hari, untuk mengendalikan berat badan, dan guna meningkatkan kinerja serta konsentrasi. Selain itu, sarapan bermanfaat untuk keterampilan kognitif otak yang dapat meningkatkan memori dalam menghasilkan konsentrasi tinggi. Kemudian, dengan begitu banyaknya manfaat dari asupan sarapan, sebaiknya kalian jangan melakukan sarapan di setiap harinya. Dengan
kalian mau membiasakan diri untuk menyantap sarapan yang sehat pada setiap harinya, maka hari-hari kalian akan terasa lebih baik. Ketika tubuh tidur, kalian akan kehilangan asupan di dalam tubuh selama waktu beberapa jam. Nah, maka itu tubuh memerlukan untuk diisi kembali dengan asupan makanan bergizi dan sehat. Nah, dapat kalian bayangkan, apabila kalian melewatkan sarapan pagi, maka perut kosong tersebut akan terserang berbagai jenis penyakit. Nah, ini tadi merupakan contoh teks eksposisi yang berjudul manfaat sarapan pagi untuk tubuh. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian. Tadi di dalam struktur itu kan yang menjawab tadi siapa ya, struktur ya? Saya, Pak. Oke, baik. Paragraf pertama tadi apa, Mas? Tanpa sarapan pagi mempunyai banyak sekali manfaat. Itu merupakan Pernyataan umum. Nah, benar sekali Mas Agil. Paragraf pertama yang Bapak bacakan merupakan pernyataan umum. Oke, kemudian akan Bapak bacakan, dengan begitu banyaknya manfaat dari asupan sarapan, sebaiknya kalian jangan melewatkan sarapan di setiap harinya. Dengan kalian mau membiasakan diri untuk menyantap sarapan yang sehat pada setiap harinya, maka hari-hari kalian akan terasa baik. Nah, yang barusan Bapak ini baca paragraf kedua ini merupakan struktur dari apa? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Agil. Rangkaian argumen. Nah, benar Mas Agil. Yang Bapak baca baru merupakan adalah rangkaian argumen. Bagian ini berisi tentang pendapat atau argumen penulis yang diperkuat dengan fakta-fakta. Nah, faktanya adalah jika kita melupakan tidak membiasakan diri untuk menyantap sarapan, maka hari-hari kalian tidak akan terasa lebih baik, seperti itu. Saya akan bacakan kembali. Kalian akan kehilangan asupan dalam tubuh selama waktu beberapa jam. Nah, maka itu tubuh memerlukan untuk diisi kembali dengan makanan gizi dan sehat. Dapat kalian bayangkan apabila kalian ini atau murid ini melewatkan sarapan pagi, maka perut kosong akan terserang berbagai jenis penyakit. Yang Bapak baca merupakan dari apa? Ada yang tahu? Sekali lagi, Pak. Oke, silakan Mas. Jawab. Penegasan ulang. Ya, benar sekali Mas Agil. Ya, barusan Bapak baca ini merupakan penegasan ulang, yaitu di dalam penegasan ulang, ya ini berisi simpulan. Dapat berupa penegasan ulang atau saran atas argumen penulis yang telah dikemukakan. Nah, jadi kesimpulannya, jika kita melewatkan sarapan pagi, maka perut-perut murid-murid ini dapat terserang berbagai jenis penyakit. Nah, seperti itu. Apakah dari pertama tadi sampai tujuan, pengertian, struktur hingga kebahasaan eksposisi ada pertanyaan? Kalau hewan tanpa Apa? kalau itu loh Pak, kalau hewan tanpa penyakit itu sakit, kenapa Pak? Hewan tanpa penyakit. Itu sakit atau digigit kuman? Oh, biasanya kalau hewan-hewan seperti itu biasanya terserang penyakit kuman melalui makanannya yang kurang sehat, Mas. Oh, seperti itu. Makasih Pak. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi, Mas Agil? Tidak, Pak. Tidak ada. Dari Mas Eka? Tidak ada. Oke, itu tadi ya pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Ya. Kita telah belajar tentang pengertian dari teks eksposisi, kemudian tujuan, kemudian struktur, kemudian kebahasaan teks eksposisi. Nah, tadi dari kalian semua sudah menjawab. Mas Hendy sudah menjawab, Mas Agil sudah menjawab dengan benar, dan Mas Eka tadi juga sudah menjawab. Oke, untuk materi selanjutnya atau pada pertemuan minggu yang datang akan Bapak beri tugas. Oke, boleh dicatat Mas Hendy atau Ya. ya, baik. Mungkin nanti bisa, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak atau soal-soal yang kurang paham, bisa melalui via WA atau grup ya Mas. Iya, Pak. Oke, untuk tugas minggu depan, silahkan kalian semua mencari 2 contoh teks eksposisi. 2 contoh teks eksposisi. Sudah Mas? Nah, Pak, Ya, baik.
Aduh, Pak Deng, ngosek Pak Deng. Wah, Jan. Kalian semua menyebutkan atau menjelaskan mengenai struktur dari teks eksposisi terdapat di paragraf berapa, misalnya pernyataan umum di paragraf berapa, kemudian rangkaian argumen di paragraf berapa, kemudian penegasan ulang di paragraf berapa. Seperti itu sudah? Sudah. Nah, minggu lalu kalian semua jika sudah, Bapak minta untuk mempresentasikan maju ke depan satu-satu untuk membacakan tugas yang sudah kalian temukan. Apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Kalau bisa semua dan sudah paham, Bapak tegaskan sekali lagi tidak ada pertanyaan Tidak. mengenai teks eksposisi ini. Tidak Pak. Oke, baik. Oke, sekian saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dari murid semua yang tadi sudah mendengarkan dengan baik. Jika yang masih bergurau mungkin pada minggu berikutnya dikurangin ya Mas, nanti Ya, Pak. mengganggu teman-teman lain yang sedang belajar, mungkin seperti itu. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, untuk ketua kelas mungkin ya boleh menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, untuk ketua kelas Mas Hendi, terima kasih perhatian dari teman-teman semua. Jangan lupa untuk PR-nya, tugasnya dikerjakan. Minggu depan kita presentasikan dari kalian maju persatu-satu ke depan untuk menyebut tugas kalian. Oke, sekian saja dari Bapak. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan minggu depan. Ya Pak.